Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Tresnawati, host podcast KPI Kabupaten Bogor. Apa kabar nih teman pemilih? Semoga teman pemilih baik-baik saja dan tetap sehat selalu ya. Menyambut pemilu serentak 14 Februari 2024. Kali ini masih episode tentang PPK Kabupaten Bogor. Kita kedatangan tamu teman-teman dari Kecamatan Babakan Madang. Siapakah mereka? Yuk kita sambut. Halo Akang-akang. Halo. Apa kabarnya nih? Disapa dulu teman pemilih. Halo teman pemilih. Ya, perkenalan dulu nih. Namanya siapa? Asli orang Babakan Madang dan di PPK itu penanggung jawab apa? Silahkan. Oke, baik Mbak Mega, terima kasih ya. Iya. Saya sendiri Hari Rahman ya. Saya bertanggung jawab di divisi data dan informasi. Data dan informasi. Dan ini teman saya. Ya, halo teman-teman pemilih, saya Muhammad Hari Jakhari. Saya kebetulan di PPK bertanggung jawab di divisi teknis. Oke, kita kedatangan Kang Hari Iya, dan Kang Kang Ari. Hari. Oh. Jangan kebalik Mbak Mega ya. Iya. Jangan kebalik ya. Aduh, ini Kang Hari dan Kang Ari ini adalah penanggung jawab Datin dan teknis. Teknis. Nah, teman-teman pengen tahu nih, kayak kerjanya tuh ngapain aja sih divisi Datin sama teknis tuh, bisa dijelasin nggak? Bisa dimulai dari datin dulu ya, Mbak ya. Kalau terkait data itu kan kita pemutahiran data kemarin itu, dan alhamdulillah di Kecamatan Babakan Madang untuk DPT itu ada 83.057 orang. Nah, itu untuk DPT. Nah, untuk TPS mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi berapa TPS di Kecamatan Babakan Madang oleh divisi teknis gitu, Bang. Boleh, silakan Kang Ari. Ya, kalau untuk divisi teknis, pada awalnya kita mengerjakan awal pemilu itu kita mengerjakan permin dan perpak DPD. Betul. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual DPD pada awal tahun itu, dan untuk jumlah TPS di Babakan Madang itu ada 303 TPS, lebih tepatnya ada 303 di 9 desa di Kecamatan Babakan Madang. 9 Itu sih. desa ya? Iya. Teman-teman pengen tahu nih, desa terjauh di Babakan Madang tuh desa apa sih? Berbatasan dengan apa? Waduh. Nah, ada di kalau mana untuk tuh? di di Kecamatan Babakan Madang, Heeh. mungkin teman-teman pemilih ini udah familiar ya. Heeh. Itu ada Desa Karangtengah. Desa Karangtengah itu kalau misalkan kita tahu di internet itu kan ada kayak semacam Gunung Pancar. Iya. Itu kawasan wisata, dan kalau untuk letaknya itu kan dia di pegunungan gitu ya. Iya, dataran tinggi. Dataran tinggi gitu kan, banyak tempat-tempat wisata seperti hutan pinus, kayak pemandian air panas, curug. Yang sering ke daerah-daerah curug pasti lebih familiar dengan Curug Leuwi Hejo. Nah, itu Iya, di Hejo. di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Nah, untuk wilayahnya itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukamakmur. Oh. Itu Sukamakmur. Dan ke sana lagi itu banyak tempat wisata juga. Paling kalau untuk wilayah terjauh itu mungkin itu. Iya, Karangtengah Karangtengah. ya. Nah, teman pemilih, kalau misalnya teman pemilih sering main nih, anak nongkrong pasti udah Iya. tahu nih Babakan Pasti Madang tuh tahu, banyak pasti destinasi tahu. wisata alamnya maupun tempat-tempat kulinernya ya, Iya. Kang ya. Nah, aku nih ngecek nih medsosnya PPK Babakan Madang nih, sudah sosialisasi ke berbagai sekolah ya, tentang Iya. khususnya pemilih pemula ya. Mau tahu dong, itu tuh inovasi-inovasi apa aja sih yang udah kalian lakuin untuk edukasi pemilih pemula agar tidak golput 14 Februari 2024? Ya, kebetulan tadi barusan ya jam 1 sampai jam 3 kita baru menyelesaikan sosialisasi juga Oh. di Desa Sentul, ada sekolah MA Unwan Nurpalah. Iya. Jadi yang kita sosialisasikan ke teman-teman pemilih pemula yang ada di sekolah di Kecamatan Babakan Madang, kita bagaimana mengedukasi pentingnya kita jangan golput. Terus pentingnya kita memilih di tanggal 14 Februari 2024. Mungkin tambahannya dari Kang Hari tadi gimana sih? Nah, Gitu. kalau untuk terkait apa sih yang kita sosialisasikan ya? Pertama kan kita untuk membangun pemilih pemula ini supaya nggak golput. Karena kenapa? Sekitar berapa persen pemilih pemula itu masuk ke DPT ya? Ada 56% sekian Nah, di 113 Dari DPT kita secara nasional ada 50 sekian persen itu kan pemilih pemula ya. Bukan Pemula milenial dan milenial Gen Z. Gen Z. Nah, itu kan dari angka yang cukup besar kita memaksimalkan mereka ini nih supaya partisipasi mereka itu dalam pemilu itu cukup tinggi, Mbak Mega. Karena peran-peran
pemuda ini, peran-peran Gen Z, peran-peran milenial itu dalam pemilu itu cukup berpengaruh gitu, cukup penting. Hari ini kan media sosial itu kan gencar-gencaran, bahkan calon presiden belum sampai ke wilayah mereka aja mereka udah tahu. Betul. Lewat media sosial itu kan, Mbak Mega. Nah itu kan salah satu kelebihan Gen Z saat ini, salah satu kelebihan media sosial. Nah kekurangannya apa? Pemahaman mereka terkait para calon ini, dan juga apa sih yang dilarang dalam pemilu ini. Bukan yang dilarang dalam pemilu ya, kan sekarang isu-isu sara di media sosial juga cukup tinggi, hoax segala macam gitu kan. Nah kita meminimalisir bahwa mereka itu tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang yang berdampak buruk bagi pemilu itu paling kita lebih mengedukasi berapa jumlah surat suara, karena mereka itu kan mayoritas pemilih pemula di sekolahan. Kita edukasi jumlah suara berapa, di tanggal berapa, di hari berapa, seperti itu sih Mbak Mega. Iya, lebih ke pelaksanaannya juga, tentang kampanye segala macam ya kita ininya. Target kalian berapa persen sih partisipasi untuk masyarakat Babakan Madang nanti pemilu 2024? Ya, kalau target ya kita 90% lah. Optimis ya. Iya, kita optimis kalau untuk target sendiri. Karena kebetulan nih Bu Mega, walaupun sekarang pendaftaran capres belum dibuka ya, tapi kalau untuk baca pres kita ada salah satu baca pres nih Mbak Mega di Babakan Madang. Ini aman nggak Mbak Mega? Boleh, nggak apa-apa. Saya khawatir jadi kampanye ya, bukan. Intinya mungkin saya ingin memberitahukan. Iya, di Babakan Madang ada salah satu baca pres gitu kan. Jadi dinamika politik di Babakan Madang cukup tinggi gitu. Iya, betul. Gitu sih. Oke, nah kalian tuh udah pernah survei ini ya terkait hari H pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 ke masyarakat belum? Kami beberapa bulan yang lalu, Mbak Mega ada tim survei juga, lembaga survei yang mungkin saya lupa namanya ya, lembaga survei apa, tapi udah melakukan survei ke masyarakat terkait pengetahuan masyarakat terhadap calon-calon. Nah itu tuh bagaimana sih tanggapannya masyarakat, euforianya masyarakat Babakan Madang sendiri seperti apa? Antusias apa enggak sih mereka? Nah kalau untuk antusias sendiri cukup antusias Mbak Mega. Bahkan di setiap kami sosialisasi pun, sebelum kami memberitahu pelaksanaan pemilu itu kapan, peserta sosialisasi itu atau siswa-siswa itu udah pada mengetahui Mbak Mega. Jadi antusias mereka terhadap pemilu itu cukup tinggi yang saya ketahui. Cukup tinggi ya. Iya, luar biasa. Ini seru banget nih teman pemilih, ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita hari ini. Nah teman pemilih pengen tahu juga nih Akang Hari sama Kang Ari. Nah tantangannya apa sih menjadi PPK Kecamatan Babakan Madang? Kondisi geografis perasaan aman-aman aja ya? Apa ada yang susah diakses atau bagaimana? Bisa dijelasin? Mungkin tantangannya ya tadi kalau dari saya ya melihat kondisi Babakan Madang ya tadi sudah disebutkan ya, tantangan di pemilu nanti itu ada baca pres di Babakan Madang, tentunya menjadi tantangan besar untuk kita supaya pemilu di Kecamatan Babakan Madang ini selesai dengan baik-baik saja. Itu salah satunya. Dan untuk geografis memang ada beberapa desa yang memang untuk jangkauan untuk pakai mobil itu susah untuk mengantar logistik, akses untuk pakai mobil. Jadi itu sih tantangannya. Desa mana itu? Itu ada desa Masih Karangtengah juga. Masih Karangtengah. Hanya bisa dengan motor. Iya, paling pakai motor. Ada beberapa titik yang tidak bisa kita akses pakai mobil. Mungkin dari hari. Iya, kalau tantangan sendiri, pertama ya dinamika politik di Babakan Madang cukup tinggi. Yang kedua yaitu akses, karena kan di Babakan Madang ini bercampur ya Mbak Mega ya. Ada daerah pegunungan, bahkan ada yang daerah yang ya di dataran rendah biasa lagi. Nah ada satu lagi, di Babakan Madang ini cukup banyak perumahan pendatang Mbak Mega. Cukup banyak pendatang yang mungkin kalau di divisi saya sendiri ya, di terkait Datin, ketika pemutahiran data, ketika kita mau melaksanakan coklit waktu itu, banyak masyarakat Babakan Madang atau perumahan yang jarang ada di rumah, susah ditemuin. Akhirnya kita harus ngatur waktu, nunggu janjian segala macam untuk Mbak Mega.
Jadi itu salah satu kendala di kami di Babakan Madang. Jadi orang-orang perumahan ini banyak yang mereka punya rumah di Babakan Madang tapi jarang ditinggali. Gitu. Itu paling memega. Salah satu tantangan besar. Iya, tantangan besar di kita. Oke. Teman-teman pemilih pengen tahu nih, kalian tuh sudah berapa lama sih, berapa kali menjadi penyelenggara? Apakah ini first time, pertama kalinya? Sebelumnya sudah menjadi? Untuk saya first time sih. First time ya. Kalau Kang Hari? Kalau saya pemilu 2019 itu jadi pengawas TPS. Pengawas TPS. Tapi sekarang ya mungkin kalau di penyelenggara first time sih. Sama. Pertama kali juga ya kalian. Alhamdulillah jadi pengalaman baru. Pengalaman baru ya. Menurut kalian nih tahapan mana? Tahapan pemilu apa yang membutuhkan effort lebih? Kang Hari dulu deh. Yang jelas Mbak Mega, pemutahiran data. Kenapa? Ya itu tadi, banyak tantangan yang kita hadapi. Iya, ada pantali yang digigit anjing. Terus juga ada waktu pemutahiran data itu kan kita memakai aplikasi ya, Mbak Mega ya, Coklit kalau nggak salah. Itu kan ada beberapa wilayah yang tadi susah diakses itu juga jarang ada sinyal, Mbak Mega. Iya, betul. Akhirnya kita ketika melaksanakan Coklit itu terkendala di sinyal. Misalkan kita udah mendatangi 10 rumah, ternyata di laporan baru 5 orang, baru 5 rumah karena itu kendala sinyal itu sendiri. Akhirnya kita harus nyari tempat yang tercover sinyal atau sinyalnya bagus untuk melaporkan di e-Coklit itu, Mbak Mega. Jadi yang ratingnya cukup ya itu terkait pemutahiran data kalau dari saya. Kalau Kang Ari? Kalau dari saya poin tertinggi pasti nanti di tanggal pas hari H pemilihan sih, Bu Mega. Karena di hari tersebut bagaimana nanti KPPS, PPS dan PPK di tingkat Kecamatan Babakan Madang kita berupaya penuh ekstra supaya tidak ada yang namanya surat suara kekurangan, terus adanya hal-hal yang lain yang tidak diinginkan gitu ya. Itu paling kalau dari saya gitu, dari teknis itu sih Bu Mega. Nah, ini mau tanya nih teman-teman, gimana sih caranya menjaga kekompakan antara sama PPK dan PPS? Kalau untuk kekompakannya Mbak Mega, kalau di Babakan Madang sendiri, di PPK sendiri kita sering melakukan pertemuan di luar. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin ngopi-ngopi atau apa. Nah, sama PPS pun sama. Ketika kita punya hobi yang sama, misalkan main futsal, main bola, main badminton, kita sering melakukan itu Mbak Mega. Ya minimal dalam sebulan itu ada 2 kali lah gitu. Itu kan pertemuan non formal yang dapat mengeratkan hubungan antara PPK dan PPS. Bahkan kita pernah mengadakan rapat pleno rakor sama antara PPK dan PPS itu di tempat wisata Mbak Mega. Di pinggir sungai. Glamping itu ya? Iya, itu di glamping itu ya. Keren banget itu. Daerah mana? Desa apa sih? Sekali lagi Karena juga luar biasa. Banyak wisata. banget destinasi wisatanya ya. Iya. Jadi menjaga soliditas, kekompakan dengan mengadakan pertemuan di luar jam kerja, healing ya. Healing. Sebulan berapa kali itu? Ya, 2 kali ya sekali lah. Karena kan kita pun ada momen di mana kita harus serius, di mana kita harus ada mainnya juga Mbak Mega. Iya. Kebetulan kemarin juga kita adain lomba 17 Agustus ya, sebagai salah satu untuk mempererat supaya kita kompak gitu dari PPS dan PPK. Kita lomba futsal, terus badminton, alhamdulillah kita melaksanakan. Itu sih yang salah satu gimana kita untuk supaya kompak di Kecamatan Babakan Madang. Oke, mantap nih. Ininya nih apa sih cara-caranya untuk biar kompak terus, keren nih teman-teman, wajib banget nih ditiru nih. Healing, glamping ya, terus olahraga juga ya. Bagus juga tuh untuk menjaga kebugaran agar tetap sehat. Terakhir, harapannya untuk pemilu serentak 14 Februari 2024. Kang Hari dulu, baru Kang Hari. Mangga. Kalau untuk harapan pemilu 2024, pertama harapannya partisipasi pemilih ini meningkat ya Mbak Mega ya. Dari tahun ke tahun, dari penyelenggaraan sebelumnya sampai sekarang, harapan saya partisipasi meningkat. Yang pertama, yang kedua, terkait sosialisasi ini tidak hanya penyelenggara yang mengadakan sosialisasi. Karena dari survei kemarin itu
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui calon DPRD, calon DPR, DPRD dan sebagainya lah gitu, legislatif. Karena kenapa? Kurangnya sosialisasi dari peserta politik ini. Jadi harapan saya penyelenggara dengan peserta itu bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini, Mbak Mega. Itu kalau harapan saya pribadi. Kalau dari saya sih harapannya semoga pemilu nanti sukses, aman, Amin. dan tidak ada kendala-kendala yang terjadi khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Tentunya satu lagi memang benar, harapan yang paling besar dari PPK Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang itu partisipasi pemilih itu lebih meningkat ketimbang pemilu sebelumnya. Itu aja sih Mbak Mega harapannya. Biasa nih teman-teman Babakan Madang nih, keren banget nih. Sebelum itu tuh pesan singkat ajakan memilih untuk teman pemilih. Nah, kalau untuk dari saya, untuk teman-teman pemilih jangan golput. Itu aja. Singkat padat kena ya. Terus Kang Ari? Kalau dari saya pemilih semua elemen di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Babakan Madang, mari kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Baik teman pemilih, demikian tadi obrolan kita dengan teman-teman PPK Babakan Madang. Saya Mega Tresnawati beserta tim podcast KPU Corner pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.